Halo Ibu Vera Sumarwi, selaku dosen dari Hukum Transnasional. Halo teman-teman semuanya. Halo Yohan. Halo Mirfan. Kami dari kelompok 18 akan mendiskusikan mengenai video yang telah ditugaskan dengan judul Perbedaan dari Hukum Privat Internasional dan Hukum Internasional Publik. Yang selanjutnya akan didiskusikan bersama kami. Yang pertama saya akan membacakan hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan aturan hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. 1. Kaidah dan asas-asas hukum. Kaidah dan hukum merupakan dua poin penting dalam hukum, contohnya undang-undang atau peraturan. Menurut Sudarto Gautama, hukum perdata internasional itu merupakan hukum nasional suatu negara. Artinya hukum nasional masing-masing pihak yang sengketa atau memiliki masalah hukum. Kedua, mengatur hubungan perdata. Hubungan perdata adalah hubungan hukum perseorangan dengan orang lainnya yang membuat menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Contohnya pernikahan, hubungan anak, hubungan dagang antara perusahaan dengan perusahaan, individu dengan individu. Intinya, pada kepentingan perseorangan atau pribadi, subjek hukum perdata ada individu atau orang dan badan hukum. Yang ketiga, melintasi batas negara. Karena melintasi batas negara, jadi ada unsur asing. Artinya hubungan hukum tersebut dalam konteks melintasi batas negara berlainan yurisdiksi dan berlainan sistem hukum. Contoh, ada persoalan antar perusahaan Indonesia dengan Malaysia dan ditandatangani di Thailand dan pengadilannya tidak ditentukan. Suatu saat, salah satu dari kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pertanyaannya, hukum mana yang akan dipakai dan kaidah mana yang digunakan? Kita menggunakan asas-asas hukum yang perdata internasional. Dalam hukum kontrak ini, contohnya kita bisa menggunakan asas lex loci contractus, yaitu tempat perjanjian tersebut ditandatangani. Yang kedua ada lex solutionis, yaitu tempat perjanjian tersebut dilaksanakan. Yang ketiga ada place of injury, yaitu tempat terjadinya kerugian. Jika dalam konteks hukum perkawinan, kita bisa menggunakan asas lex loci celebrationis, yaitu tempat pernikahan dilaksanakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum perdata internasional itu merupakan aturan-aturan yang lebih mengatur kepentingan individu atau pribadi atau private, ruang lingkup lintas batas negara dan menggunakan hukum internasional suatu negara. Yang kedua ada hukum internasional publik. Secara umum, hukum internasional publik yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bersifat perdata. Yang pertama, kaidah dan asas hukumnya. Kaidah merupakan pedoman dalam berperilaku, contohnya peraturan undang-undang, konvensi, agreement, statuta, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Adalah hubungan negara dengan negara untuk saling bekerja sama untuk keperluan ekonomi, perdagangan internasional, identitas politik, dan kewarganegaraan. Batas wilayah kedaulatan, ketidaksetaraan negara, kerjasama ekonomi regional, keamanan, dan lain sebagainya. Hubungan ini lebih membahas kepentingan publik atau kepentingan nasional suatu negara. Hubungan ini tidak bersifat pribadi, melainkan bersifat pemandangan umum atau kepentingan nasional suatu negara. Bukan sifat perdata, hubungan ini sifatnya publik, bukan pribadi seperti perdata. Simpulnya, aturan hukum perdata internasional lebih menggunakan hukum internasional suatu negara, sementara hukum internasional publik menggunakan aturan-aturan internasional baik yang lingkupnya multilateral atau bilateral, konvensi, agreement, dan sebagainya. Dari hubungan hukumnya, hukum perdata internasional lebih ke hubungan yang bersifatnya privat atau pribadi, sedangkan hukum internasional publik lebih ke hubung antar negara dan kepentingan nasional suatu negara. Dari penyelesaian sengketanya pun hukum internasional publik dan di pengadilan internasional sementara, hukum perdata internasional di pengadilan nasional suatu negara. Dari pernyataan awal tadi mengenai jika orang Indonesia menikah dengan orang luar negeri,
maka aturan yang dipakai adalah hukum perdata internasional. Alasannya karena menikah merupakan hubungan hukum yang bersifat pribadi. Sedangkan perjanjian antar negara masuk ke dalam hukum internasional publik, karena negara merupakan subjek hukum internasional publik. Benar, Risa? Gimana? Teman-teman ada tanggapan lain atau gimana? Cukup? Cukup sih. Ya, Ya udah kalau cukup kita tutup aja. Terima kasih teman-teman dan Ibu Vera atas waktunya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.